Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Pada kali ini akan saya jelaskan langkah-langkah atau cara-cara membuat soal esai di CPT AIO CPT model ya. Nah, ini saya contohkan dulu. Jadi bagi Bapak Ibu atau kawan-kawan yang akan membuat soal esai di AIO CPT, silakan bisa mencoba langkah-langkah berikut ini. Nah, sebelumnya saya coba dulu yang sudah jadi yang namanya soal esai, jadi kita menggunakan tulis manual ya, tidak memilih pilihan ganda. Nah, ini saya coba dulu login ke salah satu usernya siswa. Nah, misalkan ini, mapelnya adalah sejarah. Nah, jadi mapelnya sudah saya aktifkan. Nah, ini jadi pas 1B. Nah, saya aktifkan dulu dengan token adalah ini. Terus saya masuk, ini siswanya masuk ke mapel sejarah. Terus attempt quiz now atau kerjakan ya. Terus quiz passwordnya berarti sama dengan yang ini. Saya masukkan, terus start. Nah, ini. Jadi kalau esai berarti tinggal menulis saja jawabannya di sini. Jadi tidak memilih pilihan ganda tapi diisi secara manual. Nah, untuk esainya ini itu bisa berupa angka saja atau berupa kata ya, berupa kata. Jadi supaya bisa terkoreksi secara langsung atau nilainya muncul secara langsung, itu cukup satu kata atau satu angka saja. Nah, jadi seperti ini, misalkan 4 tambah 3 7 ya, seperti ini. Atau mungkin kalau misalkan puluhan, ratusan ya bisa juga. Terus bisa juga kalimatnya atau jawabannya itu berupa kata. Misalkan ini, bilangan prima yang termasuk bilangan genap adalah, jadi mungkin ada siswa yang langsung menjawab angka 2, atau bisa juga ada siswa yang menjawab tulisan 2. Ini dianggap benar, jadi jawab 2 angka berupa angka dan 2 berupa kata seperti ini harusnya benar. Nah, nanti ini di model itu bisa disetting seperti itu. Jadi bukan cuma angka 2 saja, tapi kalimat atau kata 2 ini salah, tapi tulisan 2 ini dianggap benar. Atau bisa juga seperti ini. Nah, ini kan, ini berarti dianggap benar. Nah, kita next dulu. 8 kurangi 13 itu min 5, bisa negatif juga angkanya. Nah, misalkan ini lagi x sama dengan 2, maka x kuadrat adalah berapa? Nah, 4. Atau bisa juga tulis 4. Atau bisa juga 4 semua huruf besar semua. Atau huruf kecil semua ya boleh. Seperti itu ya. Nah, misalkan nilai dari angka 100 berapa? 10. Misalkan gini 10. Atau bisa juga tulis 10. Nah, seperti itu. Jadi tadi sudah saya isikan semua. Ini isinya adalah angka. Terus ini isinya adalah kata dengan huruf depan besar. Bisa juga seperti itu, atau negatif. Atau bisa juga hurufnya besar semua. Atau bisa juga hurufnya kecil semua. Nah, ini sudah saya isikan semua, dan ini harusnya semua dianggap benar, berarti nilainya 100. Nah, silakan coba diklik finish ya. Saya cek apakah hasilnya 100 atau benar semua. Nah, kita submit all atau selesai ya, finish. Submit all and finish. Ya, ternyata di sini your final grade atau nilainya adalah 100, berarti dianggap benar semua. Jadi memasukkan kata angka atau besar semua, kecil semua, depannya besar, itu dianggap benar. Nah, gimana cara menyetingnya? Nah, bisa silakan langkah-langkahnya bisa diikuti pada video berikut ini. Nah, untuk membelinya silakan buka exam view test generator. Kita buat bank soalnya dulu. Ya, klik exam view test generator, kita buka. Lalu kita buat bank soal ya, itu dengan cara klik menu create a new question bank. Nah, di sini misalkan ini saya namai bank soalnya adalah soal latihan esai. Nah, misalkan seperti ini, terus oke. Nah, seperti ini. Nah, kita buat soal-soalnya itu dengan cara klik yang bawah, ada klik tombol new ya, di sini di bawah sendiri. Nah, nanti Bapak Ibu pilih
kalau misalkan supaya bentuknya adalah soal esai, pilih yang numeric response ya. Jadi pilih yang numeric response, jangan yang short answer atau jangan yang esai, karena kalau short answer atau esai nanti koreksinya secara manual. Jadi nilai siswa tidak muncul otomatis, namun untuk nilainya itu nanti setelah dikoreksi secara manual kalau short answer maupun yang esai ini, walaupun memang isinya adalah esai atau jawaban singkat ya. Tapi pilih yang numeric response supaya nanti tadi bisa menginputkan angka positif, angka negatif, kata huruf besar, kata huruf kecil, atau kata depannya besar dan seterusnya. Pilih yang numeric response ya. Saya sendiri sudah nyoba dan berhasil. Nah, pilih yang numeric response, terus oke. Terus di sini pilih yang ketik bagian questionnya atau pertanyaannya, terus jawabannya di sini. Terus untuk grid type-nya di sini pilih yang non saja. Misalkan ya, ibu kota Indonesia adalah, nah misalkan seperti ini, ibu kota Indonesia adalah apa? Adalah Jakarta. Nah seperti ini, jadi jawabannya adalah Jakarta. Terus record dan seterusnya seperti itu ya. Nah ini jadi ini adalah tipe soal numeric response yang nanti akan kita upload ke modelnya, dan nanti hasilnya itu berupa soal esai, dan nanti otomatis nilainya keluar jika siswa itu mengetik tulisan Jakarta J-nya besar, atau bisa juga Jakarta huruf besar semua, atau bisa juga Jakarta hurufnya kecil semua, seperti itu ya. Jadi pilih yang numeric response, intinya seperti itu. Jangan yang soal esai, jangan yang soal short answer, jangan esai, jangan short answer. Nanti kalau esai dan short answer itu nanti koreksinya secara manual dan satu-satu, nggak mungkin nanti muncul hasil akhirnya atau nilainya tidak muncul otomatis, tapi harus dikoreksi secara manual. Pilih yang numeric response saja ya. Silakan tulis di bagian question berarti pertanyaannya, terus answer berarti jawabannya, seperti itu ya. Nah saya sendiri sudah punya contoh yang sudah lengkap. Ini saya buka lagi contoh yang sudah lengkap, contoh soal esai. Nah seperti ini, misalkan bilangan prima termasuk bilangan genap adalah, nah di sini ya, tadi ini pertanyaannya, ya ini jawabannya angka 2. Terus kalau misalkan siswa jawab tulisan 2 DUA, itu nanti settingnya jangan di sini ya, tapi nanti di modelnya sendiri. Jadi sementara kita tulis jawaban utamanya dulu, yaitu angka 2. Misalkan lagi nilai dari angka 100 berapa? 10. Misalkan tulisan 10 SEPULUH-nya nanti nyetingnya di model ya, dan seterusnya. Ini saya sudah punya 5. Silakan Bapak Ibu tulis pertanyaan dan jawabannya. Setelah itu Bapak Ibu save ya, jangan lupa di save. Terus di export. Nah nanti file export ini nanti yang kita masukkan ke model. Nah silakan di export file, klik menu file, terus pilih export, terus pilih yang Blackboard 7.1 sampai 90. Pilih yang Blackboard 7190 ya, ini jangan yang lain tapi yang ini. Terus file name-nya, jadi nama filenya untuk exportnya ini, misalkan saya namai esai ya, soal esai misalkan. Nah seperti ini, soal esai. Terus klik menu save, terus untuk name dan directory name silakan diisi. Misalkan esai. Terus directory name juga sama, misalkan esai. Oke. Nah seperti ini. Kalau sudah selesai, ditutup. Maka nanti hasilnya adalah berupa file zip ini, file zip. Nah file zip ini nanti yang kita akan upload di model. Nah sekarang kita upload ke modelnya. Nah ini adalah CPT admin, bukan di sini ya nguploadnya, tapi di model. Nah model itu cara masuknya silakan akses IP kliennya atau IP pusatnya ya, yaitu 192.168.0.200. Ini juga klien juga nanti kan ngetiknya ini. Nah terus kalau ini kan sudah otomatis masuk, nah nanti kan masuk ke sini. Jadi
nanti akan diminta masukkan user dan passwordnya. Nah, silakan masukkan user dan passwordnya, yaitu usernya admin, terus passwordnya adalah PASWORD dengan dengan angka 4 dan angka 0 ya. Oke, ini sudah masuk ke bagian admin. Terus selanjutnya klik menu admin yang atas ini, terus klik menu setting, set setting. Terus nanti muncul menu-menu yang ini, silakan pilih yang bagian course, terus manage course and categories. Nah, di sini nanti muncul mapel-mapel apa saja yang kita sudah buat sesuai dengan yang ada di sini ya, CPT admin. Ini kan sama dengan yang ini. Lalu saya sendiri ingin masukin ke soalnya ke bagian pas 1B atau sesi pertama, hari pertama, sesi kedua, yaitu di mapel sejarah X atau sejarah kelas 10. Jadi sejarah kelas X diklik, nanti di bawah muncul menu view, diklik saja view. Nah, di sini no question have been added yet, atau belum ada soal yang dibuat. Nah, sekarang kita ekspor tadi file atau soal-soal yang sudah kita buat. Caranya dengan cara klik menu yang atas, ya, bukan yang bawah ya. Kalau yang atas berarti course, yang bawah berarti quiz. Pilih yang course dulu, kita ekspor bank soalnya atau bank soal question bank ya. Terus di bagian tadi settingannya, terus di sini di question bank, bagian question bank, pilih ada import, ada export, ada question, ada kategoris. Pilih yang import. Nah, import, terus klik menu blackboard. Ya, ini blackboard. Terus choose file, terus pilih yang upload file, terus choose file lagi, pilih file yang tadi kita buat bank soalnya berupa soal esai ya, yang ini ya, soal esai zip. Kalau sudah double klik bisa, terus klik menu open juga nggak apa-apa, terus upload this file. Nah, nanti muncul seperti ini, terus klik menu import. Nah, ini jadi sudah selesai mengimportnya, klik continue. Nah, ini sudah ada soal-soalnya. Namun di sini jika kita kerjakan soalnya, ya contohnya seperti ini, kita preview dulu. 4 tambah 3, kita preview dulu. 4 tambah 3 adalah berapa? 7 ya. Jika kita submit, maka jawabannya benar. Tapi kalau misalkan saya buat 4 tambah 3 adalah 7, tapi tulisan, berupa tulisan. Nah, seperti ini, 7. Maka jika kita submit, nanti jawabannya salah. Aslinya kan benar harusnya 7, memang 7, tapi berupa tulisan. Nah, kita menginginkan supaya walaupun nulis tulisan 7 itu benar, dianggap benar. Nah, caranya silakan menu ini yang bagian edit ya. Di setiap soal itu nanti ada menu edit yang gambarnya gerigi ya, itu diklik saja. Nah, nanti di sini ini ada pertanyaannya, ini pertanyaan. Terus bagian bawah ada answer. Ini answer 1 berarti jawaban pertama setuju. Nah, kita menginginkan supaya kalau misalkan jawab 7, tulisan 7, nah 7 itu juga benar. Nah, berarti di answer yang kedua itu ditulis tulisan 7 ya, tulisan 7. Jadi angka 7 bisa, tulisan 7 juga bisa. Tapi jangan lupa di grade, di nilainya dikasih 100 ya. Jadi menjawab angka 7 ya benar, menulis tulisan 7 juga benar karena di sini nilainya 100. Nah, di atas di bagian test sensitif, nah di sini pilih yang no, jangan yang yes. Kalau no berarti walaupun nulisnya 7-nya kecil semua, 7-nya besar, huruf besar semua, T-nya besar, T-nya kecil, itu dianggap sama. Kalau no atau case is unimportant atau tidak penting. Jadi untuk sensitivitas besar huruf itu tidak penting. Tapi kalau misalkan yes berarti wajib tulisannya harus 7 huruf kecil semua. Nah, jadi pilih yang no saja karena dianggap sama. Kalau misalkan 7, T-nya besar, 7 huruf besar semua, 7 huruf kecil semua itu dianggap benar. Makanya yang no saja. Seperti itu ya, jangan lupa.
no-nya di case sensitifnya diisi no, terus answer keduanya ditulis berupa tulisan dan grade-nya 100. Oke, kalau sudah pilih save. Nah, kita coba lagi ya. Seperti ini, kita preview. 4 tambah 3 7 angka, misalkan ini. Kita submit. Nah, jawabannya benar. Ini di sini ada keterangan centang, berarti benar. Terus kita jawab 4 tambah 3 8. Pasti salah. Nah, salah kan? Seperti ini. Terus kita coba lagi tulisan 7. Nah, harusnya kan benar. Tadi kan kita sudah memberi opsi tulisan 7 itu dianggap benar. Kita submit. Nah, jawabannya benar ya nih ya. Oke, sukses. Misalkan 7-nya besar semua, 7. Walaupun kita tadi isi 7-nya kecil semua, huruf kecil semua, tapi kalaupun ditulis 7 huruf besar semua, kita submit, tetap jawabannya benar karena tadi di opsinya no atau tidak sensitif ya. Mau besar ke semua, kecil semua, besar kecil bebas. Seperti itu ya. Nah, itu untuk baru satu soal. Nah, untuk soal-soal yang lain silakan sama, yaitu tinggal diedit saja. Terus dibuat atau ditambahkan jawaban keduanya atau alternatifnya, misalkan di sini 2, terus grade-nya jangan lupa 100 ya, terus save. Kalau yang perlu saja, misalkan kalau ini nggak usah, kalau yang ini boleh, ini diedit. Jadi x kuadrat adalah 4, tulis saja 4, huruf besar huruf kecil semua nggak masalah. Nah, kayak gini juga nggak masalah, yang penting hurufnya itu sama. Nah, seperti ini boleh. Terus yang ini satu lagi 100 ya, 100 akar 100 berapa? 10. Nah, untuk nulis 10-nya boleh 10 besar huruf besar semua, besar semua bebas. Terus jangan lupa di grade-nya diganti angka 100. Save. Oke, selesai ya. Terus sekarang kita masukkan ke bagian kuis. Nah, tadi di sini kan kuisnya di sini masih belum ada. Tadi yang kita upload itu baru ke bank soal. Nah, kita taruh di bagian kuis, yaitu dengan cara klik menu yang bawah, bukan yang atas. Tadi yang atas, sekarang yang bawah. Terus pilih yang edit quiz, bisa juga yang edit quiz yang ini, sama saja fungsinya. Edit yang quiz ini bisa boleh. Terus add. Nah, di sini di bagian soal-soal kan di sini belum ada. Kita add atau buat, terus from question bank. Ya, di sini yang nomor 2. Terus pilih kategorinya yang esai. Nah, ini kan muncul semua. Kita centang semua atau centang satu-satu boleh, nggak masalah. Atau kita centang semua juga langsung. Terus add selected question to the quiz. Nah, otomatis semuanya muncul di sini. Berarti untuk kuis sejarah itu sudah ada, sudah muncul. Nah, sekarang saya cek lagi di bagian usernya siswa ya, ini ya. Saya masukkan user siswa dan passwordnya. Nah, kita klik attempt quiz now, kita masukkan passwordnya. Oke, seperti ini ya. Nah, kita coba start, kita mulai. 4 tambah 3 berapa? 7. Jadi bagi siswa yang menjawab angka 7 boleh benar, dia nggak benar. Atau menjawab tulisan 7 juga benar. Atau bisa juga nulis tulisan 7-nya huruf besar semua juga benar harusnya ya. Jadi bisa alternatifnya bisa beda-beda. 7 bisa, tulisan 7 bisa, huruf besar semua bisa, huruf kecil semua bisa. Misalkan bilangan prima yang termasuk bilangan genap 2. Nah, misalkan angka 2 boleh, misalnya 8 kurangi 13 min 5. Ini jelas. X sama dengan 2, maka X kuadrat sama dengan 4. Misalkan 4-nya E-nya besar, 4-nya belakangnya kecil juga boleh. Terus misalkan ini nilai dari angka 100 berapa? 10. Misalkan 10-nya kecil semua juga boleh. Ya, jadi seperti itu. Jadi bisa huruf besar semua, huruf kecil semua, angka itu dianggap benar. Gitu ya. Nah, kalau sudah, coba kita finish ya. Kita finish. Ini harusnya benar semua atau nilainya 100. Kita submit all. Submit all. Ya,
Di sini ya. Di sini nilainya 100. Oke, selesai ya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa dipraktekkan sendiri untuk membuat soal esai di model CPT ini. Dan semoga bermanfaat. Untuk file soal ini sudah saya upload di bagian link di deskripsi video ini. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau langsung memakainya bisa langsung di-download di deskripsi video ini, sudah saya upload. Oke, untuk tutorial kali ini cukup sampai sini dulu, cukup sekian. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan bisa tulis di kolom komentar di bawah ini, dan semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.